Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Taman Talupi Kabupaten Bulukumba. Hari ini kita lagi di jalan menuju Makassar. Kebetulan ada sahabat. Kebetulan hari ini ada sahabat dari Banyumas, Jawa Tengah yang menuju ke Makassar. Salah seorang YouTuber NKN juga. Namanya yang channelnya KBN Nusantara. Kita lagi bersama dengan rombongan dari BNPT. Tadi malam saya ditelepon untuk bisa merapat, dan tentu sebagai sahabat kapan lagi bisa ketemu. Kebetulan ada di Makassar, ya saya bertanda ke Makassar. Saya ada di Bulukumba, daerah paling selatan Sulawesi Selatan. Itu berjarak sekitar kurang lebih 160 kilo dari Makassar ke Bulukumba, atau dari Bulukumba ke Makassar. Oke, saya kira itu sekedar pengantar saja ya, sahabat-sahabat. Ada satu video yang saya buka-buka tadi, dimana Musa ini yang kita kenal selama ini sebagai YouTuber Aswanya kembali mereaksi apa yang menjadi perdebatan sengit di tahun ini terkait soal nasab, di mana secara tidak langsung Musa ini secara tidak langsung menasehati Gus Sumail agar menghentikan ini semua. Ya, saya kira ada dua hal, apapun alasannya. Tentu yang pertama berdasarkan pembacaan dari Gus ini terhadap apa yang ditemukan oleh Gus Sumail, sepertinya lampu merahnya sudah jelas bahwa Gus Sumail tidak akan mampu mendapatkan manuskrip atau catatan-catatan yang sejaman sebagaimana yang dia sepakati dengan Kiai Idrus Panggalman tadi. Saya kadang-kadang berpikir dan ada sedikit keyakinan bahwasanya justru semakin Gus Rumil menanggapi Kiai Haji Imaduddin, maka pembahasan ini akan terus berjalan. Misalnya Gus Rumil itu berhenti menanggapi, mungkin Kiai Haji Imaduddin juga akan turun tensinya, tidak lagi bicara masalah nasab. Kalau masalah membuat laskar atau ada kongres atau apa, ini negara demokrasi ya. Semua orang boleh membuat organisasi atau apa, itu nggak ada masalah. Ketika misalnya itu sudah sesuai dengan prosedur hukum di negara hukum, ya nggak ada persoalan ya. Tidak ada pelanggaran perdana atau pidana ya, perdata dan sebagainya, berarti sah-sah saja. Karena saya lihat Kiai Haji Imaduddin ini ketika tulisannya atau narasinya dibantah oleh Gus Rumail, ini malah semakin hidup saja ya. Maka saya jadi ingat mungkin seperti api, kalau kayunya itu tidak ada kan apinya mati juga pada akhirnya. Dan kayunya itu adalah lawannya dari api itu sendiri, yaitu yang dibakar. Jadi entah mana yang api, mana yang kayu. Kalau dua-duanya ini semakin terus ada, maka akan terus ada. Maka saran saya mungkin Gus Rumil mestinya sudah tidak perlu posting-posting apalagi, tidak perlu nanggapi apalagi. Ya, cukuplah mungkin selesaikan penelitiannya atau bagaimana. Ya. Itu fokus kepada proyeknya, tapi itu hanya menurut saya. Dan bisa jadi banyak juga kalangan habaib itu yang bukan merasa terbantu atau bukan merasa diuntungkan dengan adanya YouTuber atau dengan adanya penelitian Gus Rumil itu. Kenapa? Karena belum ada kejelasan. Sekarang logikanya begini. Misalnya Gus Rumil pada akhirnya itu tidak berhasil membantah Kiai Haji Imaduddin, ini malah merugikan pihak Habib. Walaupun ya memang Gus Rumil bukan sedang menjadi delegasi Habib atau sedang bekerja sama dengan para Habib untuk penelitian, enggak. Secara dohir kan beliau mengatakan itu independen, beliau mau buat buku. Cuma logikanya begini. Ketika Kiai Haji Imaduddin itu sudah melemparkan satu syarat untuk dianggap sah, yaitu adanya kitab sezaman, itu kan satu harga namanya, satu deal ya. Gus Rumil sepakat. Artinya Gus Rumil di bagian ini sepakat, dan itu dinarasikan dengan tegas. Lalu Gus Rumil itu mencari kitabnya ke berbagai negara. Sekarang bayangkan, kalau ternyata apa yang ditemukan oleh Gus Rumil itu tidak sesuai dengan yang ditanyakan, atau malah tidak menjawab,
Kita minta manuskrip kitab yang ditulis di zaman yang sama, tapi malah misalnya isnad yang ditulis belakangan, walaupun informasinya itu menyebut Ubaidillah bin Ahmad, tapi yang nulis sudah sanad yang keberapa. Ini nanti malah terbangun bahwa itulah nasab Alawi, sudah dicari ke seluruh dunia malah nggak ketemu. Justru memperkuat penelitian Ki Haji Imaduddin. Jadi bisa jadi begitu. Maka ini pertaruhannya Gus Rumel itu ya berat sebetulnya. Tetapi kalau beliau berpikir ini kan penelitian ilmiah itu ya tidak perlu berpihak kepada manapun, tetapi menyampaikan data secara jujur. Ya. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Itu bagus, cuma ya itu tadi ya. Ini kan berarti seolah-olah sedang mempertaruhkan Ba'alawi malahan. Bisa jadi Ba'alawi itu menjadi benar-benar seperti gaharu, Kiai Haji Imaduddin membakarnya lalu wangi karena ketemu kitabnya. Bisa jadi malah arang karena kitabnya nggak ketemu. Sementara kalau dengan Habib sendiri, misalnya dengan Habib Hanif Alatos ketika perdebatannya, Habib Hanif itu berpegang kepada prinsip ilmu nasab. Dan itu juga yang dipegang misalnya oleh Rabi'atul Alawiyah. Dan itu juga yang dipegang misalnya oleh Sayyid Mahdi Rojai, ulama nasab. Sayyid Mahdi Rojai sudah berkali-kali menegaskan bahwa tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Tidak ada teori begitu. Dulu ulama nasab tidak menulis banyak alasan-alasannya. Sehingga tidak bisa menjadi patokan kalau nggak ada kitabnya nggak sah. Nggak begitu. Tapi Gus Rumel ini kan lebih maju dari itu sebetulnya. Artinya oke, kalau memang harus ada kitabnya kita cari. Nah, itu kan angin segar pada satu sisi. Tetapi sekali lagi, kalau gagal justru akan mentajamkan hujahnya Kiai Haji Imaduddin bahwasanya ya bukan hanya saya yang bilang tidak ada, sudah ada yang keliling dunia mencari dan nggak ketemu. Satu, yang kedua, misalnya pun ketemu manuskrip. Kalau saya lihat pola-pola Gus Rumel ini kan pola tersier ya kalau tidak salah. Kenapa? Karena lebih ke interpretasi. Bukan data mantuk, bukan data nas. Interpretasi itu kalau dalam sejarah berarti ini sudah pihak ketiga. Ya. Jadi sudah sebuah sumber lalu diinterpretasikan sebagai bukti eksistensi dari sesuatu. Itu interpretasi namanya. Itu tidak terlalu kuat. Itu kalau tidak salah mohon dikoreksi ya. Jadi sumber primer itu yang musyahadah, yang live ya, ditulis di waktu yang sama dengan peristiwanya. Ada sekunder yang dekat waktunya. Ada tersier. Tersier ini adalah interpretasi. Jadi kamu membaca data, ya mau dia sekunder maksudnya sezaman atau mau dia primer sezaman atau sekunder, tapi tidak secara jelas menjadi saksi dari peristiwa itu. Tapi menurut interpretasi kamu begitu. Itu namanya tersier. Ya. Itu sumber yang paling lemah sebetulnya. Sejarah itu sumbernya tidak boleh tersier, bukan tidak boleh ya. Sumber yang paling lemah tersier itu. Ya mungkin saya keliru, ini kan saya baca di Wikipedia atau di mana begitu ya. Kalau saya lihat pola-polanya begitu punya Gus Rumel itu. Misalnya menemukan ada orang begini, dia manggilnya Syarif, tahun segini manggilnya Syahid. Oh berarti. Nah kalau sudah ada bahasa berarti, itu kan istimbat, interpretasi. Di mana interpretasi itu mesti ada dua kemungkinan. Bisa A, bisa B. Itu namanya ihtimal. Ini masih akan diperdebatkan. Ya menurut kamu begitu, menurut saya enggak. Ya sama dengan apakah Bani Jadid itu adalah dari Ubaidillah, apakah Alwi ini saudara dengan Jadid, apakah Alwi saudara dengan Basri. Yang diminta Kiai itu nas yang surih bahwasanya Ubaidillah punya anak tiga, Alwi, Jadid, Basri. Kalau hanya misalnya menyebut nama satu orang, terus dia tinggal di tempat yang seperti ini, terus disebut oleh ini sebagai Ba'alawi, ini juga disebut Ba'alawi, oh berarti bersaudara. Itu bahasa berarti bersaudara, itu interpretasi. Jadi memang itu agak berat sebetulnya. Tetapi ya memang harus dijawab karena sudah deal dengan harga awal. Yaitu mau menjawab kitab sezaman. Bahkan sepakat memang harus ada kitab sezaman. Itulah yang selalu saya bilang. Bisa jadi Gus Rumel ini bukan membela Ba'alawi sebetulnya. Tapi bicara keilmuan. Dimana bisa jadi menguntungkan Ba'alawi. Artinya ada pihak lain yang meneliti nasab mereka lalu terbukti sahih. Artinya sahih di mata Kiai Haji Imaduddin lah setidaknya ada kitabnya. Bisa jadi malah mengokohkan yang meragukan itu. Artinya Kiai Haji Imaduddin dianggap ulama Google, hanya baca di Google. Itu yang sudah cari keliling dunia juga nggak nemu. Gitu nanti Pak ya, begitu. Makanya ya saya buka ini karena ini agak pahit sebetulnya ya. Agak pahitnya artinya kalau kita melihat perdebatannya kan begitu. Orang kan tidak mau tahu kamu bicara berdasarkan ilmu apa. Pokoknya sudah masuk di logika harus ada kitab sezaman. Kalau nggak ada kitab sezaman apa buktinya? Sementara sejauh yang saya lihat
ketika Gus Jazuli atau Kiai Haji Imaduddin ditanya, ada nggak sih kitab ulama yang mengatakan begitu? Kalau Gus Jazuli mengatakan itu ya secara logika ya. Tapi kalau Kiai Imaduddin mengatakan ada, yaitu fokus kepada satu kata al-abdal ya. Al-abdal itu dimaknai oleh Kiai Haji Imaduddin dari masa ke masa, berarti sezaman ya. Ya nanti kita bahas lebih spesifik masalah itu ya. Cuman saya melihat pola-polanya seperti ini ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Karena kadang-kadang kita kalau sudah mengedepankan keyakinan, artinya sudah kadung yakin, tidak mau tahu dengan pendapat orang, itu bagi pihak yang menyatakan sah dan tidak sah sama saja ya. Jadi tidak mesti yang mengatakan tidak sah itu berdasarkan pengetahuan, sementara yang mengatakan sah hanya berdasarkan keyakinan. Enggak mesti begitu ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.